Shalom warga kerajaan, saya bangga dilahirkan di Surabaya, kota pahlawan saudara ya. Dengan bambu runcing melawan tentara sekutu yang bersenjata lengkap, bahkan melawan Jepang saudara ya. Tetapi saya percaya setiap warga kerajaan adalah DNA-nya DNA Kristus ya. Divine Nature Authority. Itu saudaraku berarti kita bukan pengecut. Kita dari suku Yehuda, bukan Mickey Mouse, oke? Dan dalam 2 Samuel 23 ada kisah tentang 3 triwira daripada David. Yesus punya 3 triwira, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus ya. Dan kita juga ingat minggu yang lalu, itu bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego, Hananiel, Misael, Azaria, yang punya boldness luar biasa, paresia. Dan kita melihat di sini yang pertama itu triwira ini, Isbaal ini, dia cuma sendiri bisa membunuh 800 orang ketika mati dalam pertempuran. Berarti dia cuma punya 1 lembing dan semua yang bisa melarikan diri. Stand your ground. Bagaimana bisa terjadi? Pasti itu di lamping gunung. Saudara, saya suka melihat Braveheart, saya suka melihat kisah-kisah tentang The Spartans. Sebab itu saudaraku itu memberikan keberanian ya. Dan kita lihat dalam Alkitab ini ketika semua orang melarikan diri. Jadi ada 2 pilihan, fight or flight. Cuma itu aja. Jangan lupa Hagar itu artinya melarikan diri. Roh Hagar itu selalu melarikan diri. Tetapi roh Kristus berani menghadapi. Yang kedua itu ada Eleazar anak Dodo. Dodo artinya my beloved. Kalau sudah dikasih oleh Tuhan. Eleazar itu yang ditolong Tuhan. Perjanjian baru jadi Lazarus. Kita semua adalah ditolong oleh Tuhan. Dan kita semua dikasihi oleh Tuhan. Firman Allah berkata ketika yaitu semua melarikan diri. Ya, ketika semua melarikan diri. Rakyat datang mengikuti dia untuk merampas. Ya, bayangkan pedangnya melekat pada tangannya. Saya kira yang kita perlukan sekarang adalah kegigihan, ketabahan, ya, berani menghadapi segala macam tantangan. Saudara, pedang itu gambaran firman Allah. Jangan sampai firman Allah lepas, biar itu melekat pada tangan kita, menyatu dengan jiwa kita. Dan yang ketiga menarik sekali sama anak Age orang Harari. Harari saya tanya apa itu artinya? Harari itu artinya mountain dweller, orang yang tinggal di gunung. Jangan pikirkan gunung itu tempat peristirahatan seperti puncak, seperti Tretes. Gunung di sini berbicara kedudukan yang sulit, yaitu daerah-daerah yang sulit, saudaraku, nggak ada jalan dan dia harus memanjat tebing. Kesulitan masa lampau memberikan kepada kita ketekunan. Kita bermegah juga kata Rasul Paulus dalam kesulitanku, sebab menimbulkan tahan uji, menimbulkan karakter, menimbulkan kekuatan. Saudara, sementara yaitu semua orang melarikan diri. Kalau tadi yang triwira kedua itu mengolok-olok musuh. Kita itu harus tahu ketika semua bangsa bersatu melawan Allah di surga tertawa. Karena itu kita tidak akan yaitu takut saudaraku. Sebab salah satu kekuatannya itu bagaimana saudara dia mempertahankan ladang kacang merah. Perhatikan, bukan tambang emas, bukan tambang berlian, tapi cuma ladang kacang merah. Tapi dia berkata, ini adalah milikku, ini adalah warisanku. Filistin artinya imigran. Ya, imigran tidak berhak atas tanah kita, ya kan? Dan dia stand his ground. Saya percaya mulai tadi ya. Semua bicara stand your ground. Jangan mundur 1 senti pun. Ya, apalagi 1 inci, 1 meter. 1 senti pun tidak. Dan apa yang terjadi saudaraku. Ya, Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Sama anak Age orang Harari. Ya, kita lihat di sana bagaimana di tengah-tengah ladang dia mempertahankan, memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. You want a great victory? Stand your ground. Dalam keadaan baik maupun tidak baik. Beritakan firman. God bless you. Warga kerajaan yang gagah berani. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus baik, amin. Ucap syukur, kami ucap syukur Bapa, Engkau baik, Engkau setia, Engkau Allah yang sempurna dalam kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan, terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Pagi hari ini Bapa, kami yang ada di RCC dan kami yang live streaming dari rumah Tuhan, kami mau sama-sama menyembah Engkau Tuhan, muji Engkau, mengagungkan nama-Mu yang kudus dan layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, bagi mula segala pujian. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang.
hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapanmu. Pujian dan hormat, pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapanmu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Yes, Lord. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapan-Mu. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya,
Berjalan bersamamu, kami akan kuat Bapa. Terima kasih Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa pemerintah selamanya. Yesus, Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Yes, Lord. Oke, terima kasih. Mari kita sebelum menyampaikan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini kami boleh menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi yang mendengarkan firman ini, biarlah mereka mendapat pewahyuan, mendapat berkat-berkat yang daripada Tuhan. Yang hatinya keras Tuhan lembutkan, biarlah dia bisa menerima, mau menerima akan firman ini dan diberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pagi ini kami akan menyampaikan firman Tuhan mengenai boldness atau keberanian. Boldness for the King, keberanian di dalam Tuhan. Bahwa kata keberanian adalah kata yang sangat gampang diucapkan, tapi sangat susah untuk dilakukan. Memang keberanian itu ngomong berani, tapi nyatanya belum tentu dia berani. Bahkan bisa juga dia sebagai orang yang pengecut. Berani memang gampang diucapkan, tapi sangat susah untuk dipraktekkan. Kita mengenal pahlawan-pahlawan iman dalam keberanian ini di dalam firman Tuhan. Yaitu contohnya pahlawan iman, yaitu rasul-rasul Yosua dan Kaleb. Untuk mengintai tanah perjanjian. Itu adalah satu butuh keberanian. Di mana dia tidak tahu tempat tanah perjanjian itu. Tapi dia harus melihat, dia harus mengecek. Karena itu adalah butuh keberanian dan nyali yang sangat besar. Yang kedua, siapa lagi? Daud. Daud adalah seorang yang kecil tapi berani mengalahkan Goliat. Itu saya kira sesuatu yang tidak mungkin. Ada lagi pahlawan iman, yaitu Gideon yang mengalahkan 10.000 hanya dengan 300 orang. Yaitu satu bukti bahwa memiliki nyali yang berani, nyali yang luar biasa untuk mengalahkan semuanya itu. Keberanian sekali lagi. Dan yang terakhir, Nuh, membangun bahtera. Bagaimana dia tidak tahu apa yang harus diperbuat. Zaman yang dahulu adalah di tanah yang gersang, suruh bangun di atas gunung. Semuanya perlu keberanian untuk melakukan itu. Jadi arti definisi keberanian adalah berani adalah satu keyakinan. Berani adalah satu keyakinan dan disertai dengan satu tindakan. Saya ulangi lagi. Berani adalah satu keyakinan yang disertai dengan satu tindakan. Dalam Yakobus dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa tindakan adalah mati. Punya iman tidak berbuat apa-apa, itu adalah mati. Ya, sekedar KTP aja. Anda beriman sesuai dengan KTP. Tidak melakukan apa-apa. Tidak berbuat apa-apa. Keberanian dan keyakinan bisa dimiliki oleh siapa saja.
orang yang beriman maupun yang tidak beriman, semua orang bisa memiliki keberanian. Tapi ada perbedaannya, yaitu orang yang berani di dalam tidak mengenal Tuhan, sesuai dengan keyakinan dia, secara motivasi dia, akhirnya dia mengambil keberanian. Tapi orang yang berani di dalam Tuhan, yaitu orang yang dituntun oleh Tuhan. Seperti contoh-contoh pahlawan-pahlawan iman yang sudah saya sebutkan tadi. Dia berani karena dituntun oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, dengan keberanian itu ada kata berhasil dan ada gagal. Banyak orang Kristen punya keyakinan tapi tidak berani. Sekali lagi, banyak orang Kristen punya keyakinan tapi tidak berani. Berani bertindak, berani melakukan, sebab mereka tidak bertemu dengan keberhasilan. Kalau Anda sebagai orang Kristen tidak berani bertindak, maka Anda tidak akan ketemu namanya kata berhasil. Ya begitu-begitu aja, sepanjang hidup Anda ya begitu-begitu aja. Anda tidak berani mengambil tindakan. Jadi apa bedanya orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya Tuhan? Kalau orang yang tidak punya Tuhan punya keyakinan yang mereka bangun dengan akal pikirannya sendiri. Kemudian mereka bertindak. Kalau saudara punya Tuhan, Anda bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan rema, Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru yang tidak pernah Anda pikirkan. Tuhan akan memberi lebih daripada apa yang Anda pikirkan. Karena Anda setia berkomunikasi dengan Tuhan. Tindakan nyata di GBI Rock Balikpapan ini sudah kita bisa buktikan dengan Bapak Gembala kita, Bapak Herol, yang berani untuk mengambil keputusan membangun Rock Gateway yang dulu Rock Home. Itu adalah perlu tindakan yang berani. Tapi dia juga cinta Tuhan. Akhirnya Tuhan berikan rema, Tuhan berikan hikmat untuk mengambil keputusan. Pada waktu Bapak Gembala mengajak saya untuk membangun Rock Home, dulu Rock Home, saya sedikit takut. Saya takut, jujur saya takut. Pada waktu Pak Gembala ngomong, kita harus mengambil keputusan untuk membangun. Jujur saya takut. Kondisi dalam keadaan krisis, semuanya dalam keadaan susah. Yang kaya, yang miskin, yang sedang, ataupun yang apa aja yang kondisinya dalam keadaan susah. Pertama karena faktor COVID. COVID membuatnya semuanya hancur. Tapi Bapak Gembala memberikan keberanian untuk mengambil keputusan itu. Beda orang berani dengan nekat, beda. Berani semuanya dipikirkan dengan ada konsekuensinya. Ada untungnya, ada tidak untungnya. Dan akhirnya Rock Gateway sekarang berjalan. Saya percaya itu semua dari Tuhan. Tidak mungkin Bapak Gembala ngambil keputusan membangun kalau tidak dari Tuhan. Boldness, keberanian yang dari Tuhan. Melebihi akal pikiran saudara dan saya. Rajin-rajinlah berdoa. Rajin-rajinlah minta petunjuk kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan rema, visi, pengertian yang lebih daripada apa yang saudara pikirkan. Oleh sebab itu keberanian disertai oleh tindakan. Semua itu harus ada faktor perhitungan. Secara bisnis semua ambil tindakan, semua menghitung untung dan ruginya. Kalau Anda tidak tahu untung dan ruginya, itu adalah Anda orang yang sangat-sangat nekat. Sangat nekat, sangat berani, Anda ngawur. Saya sebagai orang bisnis, saya tahu apa yang harus saya lakukan setiap mengambil keputusan untuk bisnis. Kalau saya langkah di dalam mengambil keputusan di dalam bisnis,
semua bisa habis dalam sekejap. Tapi kalau Anda sudah mengambil perhitungan-perhitungan yang Anda hitung semuanya, untung rugi, Anda akan lebih banyak menolong ketimbang Anda nekat. Makanya orang bunuh diri dikatakan nekat. Karena dia tidak mengerti. Hanya persoalan sepele dijawab dengan persoalan sepele dalam dunia ini penuh persoalan, dijawab dengan jawaban membayar dengan nyawa, akhirnya musnah semuanya itu. Itu dikatakan nekat. Apa yang harus kita ambil? Perlu keberanian. Seberapa besar langkah yang kita ambil, asal tidak melewati batas. Tidak melewati batas, maka jangan terkesan nekat. Kalau Anda nekat, Tuhan tidak kasih asuransi. Anda harus tanggung sendiri. Anda harus tanggung sendiri. Kalau Anda bergerak dalam bidang bisnis, Anda salah sendiri, Anda nekat, Anda pertaruhkan semuanya, habislah dalam sekejap. Itu dalam bidang bisnis. Kalau Anda tidak berani mencoba, tidak berani mengambil tindakan, jangan harap Anda menemukan keberhasilan. Jangan harap Anda menemukan keberhasilan. Yosua dan Kaleb semua dijanjikan Tuhan yang belum pernah mereka lihat. Tapi dia patuh, dia taat, dia berani. Akhirnya dia tahu. Nuh membuat bahtera di dataran tinggi yang belum pernah dia buat. Di mana saya percaya mereka belum pernah tahu apa yang mereka sudah akan berani lakukan. Tapi mereka berani ambil tindakan dan akhirnya semua berhasil. Anda dan saya juga harus berani mengambil tindakan. Tapi Anda orang beriman. Anda yang percaya Tuhan Yesus. Maka Anda harus berdoa sebelum Anda mengambil keputusan, tindakan. Yang kedua, berani mengambil resiko. Kalau Anda seorang yang penakut, yang tidak berani ambil resiko, Anda juga tidak akan ketemu dengan namanya keberhasilan. Sesuatu yang bukan mudah mengambil resiko itu. Tidak mudah mengambil resiko itu. Dalam dunia bisnis harus penuh resiko. Karena orang bisnis, 1 ditambah 1 belum tentu 2. 1 ditambah 1 orang bisnis bisa 10, bisa 20. Bisa juga minus 5, bisa juga minus 10. Kalau di dalam sekolah, Anda sekolah hitung-hitungannya 1 tambah 1 bisa 2. Bisnis tidak tahu apa yang terjadi. Tapi seorang bisnismen harus berani mengambil resiko. Tanpa resiko Anda tidak akan menemukan kesuksesan. Tapi harus diperhitungkan. Anda harus berani mencoba mengambil tindakan supaya Anda berhasil, Anda sukses. Kita harus berani nyoba. Kalau di luar pulau, di kota mana, kita harus berani coba makanan khas sekitar apa. Jadi kita tahu, berani mencoba. Kalau saya senangannya makanan mie, di mana-mana saya cari mie. Lah, berani mencoba modelnya apa, makanan apa. Berani mencoba. Resikonya apa? Resikonya yang nggak enak. Resikonya tidak dengan seenak selera kita. Tapi kita sudah berani, kita tahu bahwa
resiko makanan yang belum pernah kita makan itu rasanya bagaimana. Tapi kita harus berani mengambil risiko. Mari kita baca di dalam Matius 25 ayat 24 dan 25. Saya akan bacakan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Terimalah kepunyaan Tuan. Kita sudah tahu cerita di Matius ini ya. Yaitu ada yang kasih 5 talenta, ada yang kasih 2 talenta, ada yang kasih 1 talenta. Yang 5 berhasil dengan 5, yang 2 berhasil dengan 2. Bagaimana dengan yang 1? Karena dia merasa takut, tidak berani mengambil tindakan. Tidak ada keberaniannya sama sekali orang ini. Penakut. Dia mau aman. Dia aman, dia sembunyikan 1 talenta yang Tuhan beri kepada dia. Dia tanam ke dalam tanah. Pada waktu tuannya datang, ditanyain. Cenderung dia menyalahkan tuannya. Bahwa tuan dianggap adalah orang yang kejam. Akhirnya 1 talenta dikembalikan kepada tuannya. Itu adalah orang yang tidak berani mengambil tindakan. Orang yang tidak berani mengambil resiko. Betul? Tidak berani dia mengambil risiko, tidak berani mengambil tindakan. 1 talenta tetap 1 talenta. Karena dia takut gagal. Orang yang takut gagal adalah orang yang cenderung menyalahkan orang lain. Dia hanya bisanya komentar, dia hanya bisanya menilai orang. Dia sendiri tidak berani berbuat apa-apa. Ini adalah satu bukti dalam firman Tuhan. 1 talenta. Dikasih tuannya 1 talenta. Ditanam dalam tanah. Bukti bahwa dia adalah orang yang penakut. Tidak ada keberanian sama sekali. Baru 1 talenta. Kalau dikasih 10 talenta bagaimana? Ya tetap utuh 10 talenta. Tidak akan lebih, tidak akan kurang. Karena dia mau main aman. Dengan ditanam di dalam tanah semuanya aman. Berarti orang ini tidak berguna. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berguna. Jangan cuma minggu datang ke gereja, dengar firman, oh khotbahnya bagus, ini, itu, komentar terus. Giliran suruh mempraktekkan firman Tuhan. Memberi firmannya, memberi, takut dia, lari ke toilet. Disuruh melakukan apapun, dibantah, disanggah, dia mau aman. Pak, saya tidak punya uang, Pak, saya tidak bisa memberi. Anda punya tubuh, Anda diberikan tubuh yang sehat. Anda bisa berikan tenagamu untuk Tuhan. Anda bisa berikan mulutmu untuk Tuhan. Anda bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Menjadi saksi Tuhan. Semua jangan dinilai dengan materi. Semua jangan dinilai dengan angka. Tuhan memberikan badan yang sehat. Tuhan ada yang memberikan yang kaya. Tuhan ada yang memberikan yang tidak punya. Semua adalah satu tubuh Kristus yang berguna semua. Tangan, kaki, mata, kepala, telinga. Semua berguna bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak berguna bagi Tuhan. Semua Anda bisa lakukan dengan keberanian. Dan setia kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan berikan keberanian seperti Yakobus tadi katakan. Anda tidak melakukan apa-apa, maka iman Anda adalah mati. Kita buka satu ayat lagi, Lukas 14 ayat 28 sampai 31. Nah, ini lain lagi. 28. Saya bacakan firman Tuhan ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ayat 29. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya dan mengejek dia. Sambil berkata orang itu mulai mendirikan, tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Ayat 31. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak dulu dahulu mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang
ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Semua perlu kalkulasi, semua perlu perhitungan. Lukas katakan 14 ayat 14 bahwa semuanya harus dihitung. Berani boleh, tapi semuanya harus dihitung. Berani boleh, jangan nekat. Konsekuensinya, resikonya Anda tanggung sendiri. Kalau Anda tidak dengar-dengaran dengan Tuhan, kalau Anda tidak setia dengan Tuhan, tanggung sendiri semuanya itu. Semua harus diuji dengan pertimbangan-pertimbangan. Semua harus dilihat konsekuensi resiko yang harus kita hadapi. Semua harus kita lihat. Kita duduk, kita berdoa, kita meeting, semua harus kita kalkulasi. Jangan terkesan ambil keputusan sendiri. Bapak Gembala kita pun kalau mengambil keputusan selalu melibatkan kami diakennya. Bapak Gembala selalu telepon sana sini, tanya sana sini. Dia tahu apa yang harus kita pikirkan. Otak satu orang beda dengan otak 10 orang. Kita akan memberi banyak pertimbangan, kita akan memberi banyak masukan. Apa konsekuensinya ini? Apa resikonya ini? Semua diperhitungkan semua. Dan kita juga duduk bersama-sama, menyembah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, membaca firman Tuhan. Tuhan pasti akan berikan hikmat. Tuhan pasti akan berikan jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan? Jangan terkesan nekat, saudara. Jangan terkesan nekat. Karena yang dibayarkan nekat itu bukan menyelesaikan masalah kecil, dibayar dengan nyawa. Bunuh diri itu tadi. Persoalan kecil dibayar dengan nyawa. Itu adalah nekat yang ngawur. Masalah yang sebentar diselesaikan dengan solusi yang permanen. Nah itu kan namanya sangat-sangat bodoh. Tindakan harus kita ambil, apalagi didorong dengan firman Tuhan. Didorong dengan firman Tuhan, makanya harus rajin berdoa. Maka kita didorong dengan firman Tuhan. Jangan hanya lip service, berani, harus berani. Kalau Anda tidak berani, maka tidak akan pernah menemukan keberhasilan. Berani melangkah, dengan berani ambil tindakan, dengan berdoa, dengan setia kepada Tuhan, maka kita akan menemukan keberhasilan bersama Tuhan. Maka Tuhan akan dipermuliakan, Tuhan akan ditinggikan dengan apa yang sudah Anda lakukan. Percayalah, jangan Anda pesimis, optimis. Dengan didorong firman Tuhan, maka semuanya pasti akan menemui kesuksesan. Di dalam bisnis yang sekarang ini yang sangat-sangat sulit, kita harus berani mengambil posisi berani. Kalau Anda tidak berani, Anda akan ketinggalan. Bagaimana dulu bisnismen semua pakai manual, tidak mau belajar gadget. Sekarang berubah 180 derajat, semua sekarang pakai gadget. Bagaimana dulu tidak mau belajar, sekarang harus kita pakai itu semua. Mau tidak mau kita harus belajar. Karena zaman sekarang adalah zamannya gadget. Kalau Anda tidak mau belajar, tetap mengikuti pola lama dengan manual, kalah jauh. Kalah jauh. Karena dulu kita promosi hanya melalui iklan, melalui SMS. Dulu sebelum rame-ramenya WA, SMS, ngomong sana pakai apa itu, selebaran-selebaran.
Sekarang itu tidak diperlukan lagi, karena berubah, semuanya berubah. Hanya dengan gadget kita bisa promosi sampai seluruh Indonesia, bahkan dunia. Semuanya bisa kita lakukan, asal kita mau berani belajar, dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Anda akan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengambil keputusan dengan tepat dan berani. Dan apabila Anda didorong dengan firman Tuhan, percayalah, Tuhan pasti akan memberikan keberhasilan. Percaya. Memang semuanya tidak bisa instan dengan keberanian saudara. Semua perlu proses. Semua perlu proses. Tidak mungkin sekarang berani besok mendapat keuntungan yang besar. Tapi semuanya perlu proses. Dan jangan lupa, percayalah kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memberikan hikmat seperti Yakobus katakan. Setia, taat, maka Anda diberikan keberanian. Oke, sekian firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Pagi ini saya mau sampaikan update daripada pembangunan gereja Rock Gateway. Ya, sekarang kita sebut Rock Gateway seperti yang disampaikan Pak Arifin 2 minggu lalu. Pembangunannya dari tes PDA, at least hasil tes dari PDA sudah muncul, sudah keluar dari KJM, kemudian sudah kita sampaikan juga ke Denpasar, tim perencana, dan dari tim perencana minta ditambah 1 tes lagi, hammer test, yang sekarang kita lagi preparing. Kita akan kerjakan secara in-house, karena itu kita bisa, tim kita sendiri bisa menyelesaikan itu. Tim teknik kita sanggup untuk melakukan tes, hammer test secara in-house. Nah, dalam kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa kita akan lanjutkan pembangunan dari Rock Gateway ini. Kita mulai masuk dalam pembangunan ke gereja sementara. Nah, kalau Bapak Ibu bisa perhatikan seperti ini. Nanti gereja sementara akan masuk seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah kolom E, F, G. Nah, dari situ ini semuanya sudah siap. Nah, kita akan siapkan untuk nanti ibadah kita di tempat ini. Dan di atas ini adalah untuk jadi tempat parkir. Jadi tempat parkir kita luas, selain di sini juga di tempat parkir yang sudah ada saat ini di lokasi Tanah Pak Seno sudah bisa kita pakai untuk parkir, ditambah juga tempat ini. Nah, di tempat ini seluas ukuran 16 kali 30,5. Jadi cukup luas untuk dipakai ibadah kita sementara. Kemudian jalan akan kita buat 2 akses. Akses yang pertama sama seperti sekarang, akan parkir di sebelah sini. Yang kemudian yang kedua adalah akses dari sini turun langsung masuk ke parkiran di lantai basement 3. Oke, kalau Bapak Ibu lihat seperti ini. Nah, disinilah tempat untuk nanti kita akan bangun gereja sementara dari mulai E, F, G. Sama seperti tadi disampaikan, 2 sisi ini, maka inilah yang akan kita bangun sebagai gereja sementara. Yang persiapannya sudah dimulai, semua pondasi juga sudah mulai dibuka untuk kita mulai preparing melakukan pembangunan stair wall di sini. Jadi ini dinding beton yang akan kita pasang sehingga lokasi ini nanti akan siap kita pakai. Itu yang sampaikan. Kemudian Bapak Ibu lihat dari gambar 3 dimensi tadi, itu sebenarnya posisinya di sini, Bapak Ibu. Nanti kita ibadah di lantai di basement 4 ini, kemudian di basement 3 ini akan dibuat tempat parkir, car park. Nah, di sini jalan. Jadi kalau kita lihat, kita akan buatkan jalan existing di sini. Jadi ini adalah bangunan yang benar-benar nanti akan kita pakai sampai dengan proses pembangunan ini berjalan sampai selesai. Karena konsep daripada pembangunan Rock Gateway ini adalah konsep gereja tumbuh. Jadi kita akan bangun. Sampai saat ini posisi tiang pancang ataupun borpel yang sudah kita lakukan adalah di ini semua sudah, di F juga semua sudah, di G semuanya sudah, di H ada kurang beberapa sedikit, hampir semuanya juga sudah. Jadi at least dari E sampai H sudah siap kita lakukan. Jadi saat pembangunan nanti akan terus naik dan kemudian ke belakang, naik ke belakang, naik ke belakang sampai dengan proses sampai dengan K. Jadi itu. Sementara itu update untuk minggu ini.
Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita lakukan perjamuan kudus ini. Biarlah perjamuan kudus ini tidak hanya rutinitas yang tidak ada maknanya, tapi dengan perjamuan kudus ini Anda mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami mengucap syukur. Sekarang kami akan melakukan perjamuan kudus ini. Tuhan urapi roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang di rumah, tolong angkat roti saudara. Saya akan berikan waktu beberapa detik untuk Anda lakukan di rumah. Saya akan bacakan firman Tuhan ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang kalian angkat tinggi-tinggi ini adalah tubuh Kristus? Amin, percaya. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang buka anggur perjamuan. Angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Saya berikan waktu beberapa detik. Yang di rumah silakan. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa anggur yang Anda angkat tinggi-tinggi adalah darah Yesus? Kalau Anda percaya, minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk bangsa kami, kota kami, Rock Home. Kita berdoa untuk jemaat gereja GBI Rock Balikpapan. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas siaran firman yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah firman tumbuh dan berbuah dan buahnya manis. Dan buahnya berguna dinikmati oleh banyak orang. Berkatilah firman itu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sekarang kami berdoa untuk Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia adalah negara yang diperhatikan oleh Tuhan. Indonesia penuh kemakmuran, kedamaian, kesejahteraan bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk Presiden kami, Jokowi dan Ma'ruf Amin wakilnya. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati Presiden kami ya Tuhan. Kau lindungi dari orang-orang yang ingin menjatuhkan. Kau bela ya Tuhan. Berikan kesehatan kepada Presiden kami. Istrinya, anaknya, cucunya, mantunya. Tuhan lindungi. Jauhkan dari orang-orang jahat yang mengganggu mereka. Kau berikan hikmat untuk Presiden kami. Sehingga setiap keputusan Tuhan turut campur. Sehingga bangsa ini boleh mendapat kesejahteraan melalui tangan Presiden kami. Kau berikan keberanian untuk Jokowi untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar. Karena semua untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kau juga berkati wakil Ma'ruf Amin Tuhan. Berikan kesehatan juga istrinya, anak, cucu, mantu. Tuhan juga lindungi Ma'ruf Amin. Biarlah dia boleh membantu Bapak Jokowi untuk menjalankan tugas negara yang sangat berat ini. Terutama di masa krisis ini, Tuhan biarlah mereka bisa bekerja sama untuk memimpin bangsa ini. Biarlah bangsa ini dipimpin oleh keberanian yang Tuhan sertai mereka.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur juga corona yang sudah mulai meningkat. Tuhan tolong bangsa kami, lindungi bangsa kami, jauhkan dari wabah virus ini ya Tuhan. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Kami tahu anak-anak Tuhan di bangsa ini setia dan taat terus mendoakan bangsa kami. Sehingga bangsa kami boleh dipandang Tuhan, bangsa kami boleh dilihat Tuhan, bangsa kami boleh didengar oleh Tuhan. Karena anak-anak Tuhan terus berdoa memohon, mendoakan bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Kota Balikpapan. Biarlah kota kami diberkati Tuhan. Pemimpin kami, wali kota kami Rahmat Masud diberkati Tuhan. Berikan kesehatan bagi Rahmat Masud, istri anaknya Tuhan. Biarlah mereka diberikan hikmat Tuhan untuk memimpin kota kami. Kota Balikpapan akan dipandang dunia karena akan menjadi ibu kota Nusantara. Kota kami Balikpapan akan banyak menikmati berkat-berkat yang luar biasa yang tidak pernah kami duga sebelumnya, yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya, bahwa kota kami diberkati oleh Tuhan. Kami tahu bencana kecelakaan sudah mulai meningkat karena banyak orang berdatangan di kota kami ya Tuhan. Aku berdoa untuk kota kami. Jauhkan bencana ya Tuhan. Jauhkan kebakaran-kebakaran di kota kami ya Tuhan. Lindungi kota kami dengan kuasa-Mu. Berikan hikmat bagi orang-orang di Balikpapan untuk mengerti, untuk bisa hati-hati dalam setiap mereka mengambil tindakan. Dan mereka boleh aman. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Aku berdoa juga untuk gereja kami GBI Rock Balikpapan yang ada di Novotel. Aku berdoa ya Tuhan, biarlah ibadah pada hari Minggu banyak orang berbondong-bondong datang untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk melakukan firman Tuhan. Tidak sekedar mereka dengar, tapi mereka tidak pernah melakukan apa-apa. Berkati umat-Mu ya Tuhan, berikan kesehatan, berikan antusias, berikan roh yang menyala-nyala, bergairah untuk datang berbondong-bondong memuji, menyembah kepada Kristus. Terima kasih, urapi juga hamba-Mu Bapak Herol Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan keberanian. Seperti apa yang Yakobus katakan, bahwa perbuatan tanpa tindakan adalah mati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu yang di rumah. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kehendak Tuhan semakin naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kepalkan kedua tangan saudara. Ucapkan 3 kali dengan iman dan percaya. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini sehat, berhasil dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini sehat, berhasil dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini berhasil, sehat dan beruntung. Sekarang para imam tumpang tangan kepada istri dan anak-anak saudara yang di rumah. Saya beri waktu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kasih karunia. Dia hadapkan wajahnya dan beri damai sejahtera. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Biarpun diriku terjatuh, ku serahkan pada Tuhan ketakutan, segala ragu di hatiku. Aku tetap menyertai, itu firman-Nya kepadaku. Serahkan pada Tuhan segala ragu di hatiku. Aku tetap menyertai, itu firman-Nya kepadaku. Batu karangku selalu menolongku, takkan biarkan diriku terjatuh.